Bahasan selanjutnya adalah mengenai cloud computing. Bayangkan jika rekan-rekan punya bisnis, mungkin satu laptop itu bisa menghandle seluruh proses bisnis yang ada jika memang bisnisnya skalanya masih kecil. Lalu ketika skala bisnis itu sudah semakin besar, mungkin yang rekan-rekan butuhkan adalah server, komputer dengan kapasitas penyimpanan dan kecepatan processing yang lebih tinggi. Lalu bayangkan ketika bisnisnya semakin besar dan semakin besar, maka berapa investasi yang harus kita bayarkan, begitu yang kita butuhkan untuk mengembangkan atau membangun sebuah server yang sangat besar. Karena fungsi dari server adalah menyimpan data dan bahkan ya sebagai tempat untuk proses dari sistem dan aplikasi. Maka kemudian teknologi cloud computing itu hadir menjawab tantangan tadi ya, bahwa ketika keperluan atau kebutuhannya sudah semakin besar, maka akan timbul kebutuhan untuk investasi yang lebih besar pula untuk membeli server yang dibutuhkan. Nah, idenya adalah bagaimana kemudian fungsi server tadi bisa digabungkan, begitu ya, dan dihubungkan dengan teknologi internet. Artinya kita tidak perlu menyediakan server sendiri, kita pakai server bersama-sama dengan mungkin para pengguna yang lain yang membutuhkan kapasitas penyimpanan dan processing yang besar. Nah, secara definisi maka cloud computing bisa dijelaskan bahwa model dari hubungan komputer, begitu ya, yang mana komputer tersebut melakukan processing, penyimpanan, running software, gitu ya, dan service yang lain yang disediakan, ini kata kuncinya, share pool. Jadi kolam bersama, ya, yang kemudian itu dihubungkan dengan jaringan internet. Artinya ada semacam ruangan yang besar yang bisa digunakan bersama-sama, maka setiap orang yang membutuhkan akan membeli atau ya menyewa, begitu ya, kolam besar tersebut, ruangan besar tersebut dalam rangka menunjang proses bisnisnya. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi segala macam processing, segala macam data penyimpanan, gitu ya, media penyimpanan kemudian kita pindahkan ke awan. Maka istilahnya cloud, gitu ya. Awan dalam artian itu dihubungkan dengan internet, gitu ya. Jadi sama halnya kita memindahkan fungsi komputer, gitu ya. Fungsi komputer kan untuk menyimpan, untuk memproses data, itu kita pindahkan ke cloud tadi, begitu ya, ke sebuah share pool tadi, yang itu dijalankan oleh vendor yang terpisah. Nah, ini adalah tipe dasar dari jenis service yang ditawarkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang cloud computing. Yang pertama adalah infrastructure as a service. Ini adalah bentuk atau jenis atau tipe perusahaan yang paling dasar. Artinya di sini disebutkan konsumen kemudian menggunakan si perusahaan itu, gitu ya, untuk menyimpan, yang digunakan adalah media penyimpanannya, jaringannya, dan computing resources yang lain, gitu ya, yang mengacu kepada perangkat keras yang lain. Maka yang ditawarkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah semacam fisiknya saja, infrastrukturnya saja, gitu ya, ruangan besarnya saja. Maka ketika ada jenis lain, tipe lain yang menawarkan paket lebih advance, gitu, yaitu platform as a service. Tidak hanya storage media penyimpanannya saja, tidak hanya jaringannya saja yang digunakan, tetapi juga operating systemnya yang digunakan, yang ditawarkan, gitu ya. Jadi platform yang disimpan di dalam sebuah cloud tadi ya, jaringan atau kolam bersama, ruangan bersama yang ditawarkan juga sebagai service. Kita bisa contohkan misalnya dua ini, seperti kalau misalnya rekan-rekan familiar dengan istilah AWS, gitu ya, Amazon Web Service, atau Google Cloud Service, dan seterusnya. Itu merupakan perusahaan yang juga bergerak di bidang dua tipe ini. Nah, selanjutnya adalah software as a service. Ini adalah perusahaan yang lebih advance lagi. Jadi tidak hanya menawarkan tempat, tidak hanya menawarkan platform atau operating system, tetapi juga menawarkan aplikasi, software, gitu ya,
Maka kita kenal misalnya Google Drive, kita kenal misalnya Dropbox, kita menyimpan data di sana dan menggunakan software yang sudah disediakan oleh Google maupun Dropbox dalam rangka untuk mengatur bagaimana kita menyimpan data. Nah, inilah kurang lebih 3 tipe dasar mengenai cloud computing yang secara garis besar sangat mendukung perkembangan dunia bisnis digital, karena kebutuhan akan penyimpanan data, akan pemrosesan data yang lebih cepat, tidak perlu dilakukan sendiri, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang lain menggunakan resource orang lain. Selanjutnya adalah salah satu teknologi yang berkembang dan kemudian mendukung juga proses bisnis digital, yaitu Internet of Things atau IoT. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.